Sebagian dari kita pasti pernah berada pada kondisi di mana merasa waktu 24 jam sehari itu nggak cukup. Sementara, banyak hal-hal yang mengantri untuk diselesaikan. Jadinya semuanya dilakukan serba terburu-buru. Dan lo pasti sepakat bahwa terburu-buru itu sangat melelahkan. Apalagi kalau lo merasa terburu-buru di situasi yang sebenarnya nggak harus seperti itu. Tapi kalau lo memang sering merasa selalu terburu-buru dalam segala hal dan segala kondisi, bisa jadi lo sedang mengalami yang namanya hurry sickness. Atau sederhananya, sifat terburu-buru lo itu sudah menyerupai penyakit yang mengganggu. Terburu-buru itu selain melelahkan, menurut Pak John Skouberg, seorang profesor manajemen di Universitas Missouri, jika seseorang terburu-buru, ia juga sangat mungkin terdorong untuk mencapai hasil yang kecil dalam jangka pendek, menjadi kompetitif, dan gak sabar dengan orang lain. Nah, untuk bisa tahu, lo atau orang-orang terdekat lo terkena hurry sickness atau enggak, ada beberapa tanda yang bisa lo cek. Karena semakin dini lo tahu ada yang gak beres, maka akan semakin mudah untuk mengatasinya. Yang pertama, menganggap semua hal adalah perlombaan. Kalau lo sering memperlakukan tugas-tugas kecil sehari-hari, seperti belanja, makan, atau mengemudi sebagai perlombaan, dan penundaan apapun akan menyebabkan lo menjadi cemas, lo mungkin sedang berurusan dengan si penyakit terburu-buru ini. Nggak bisa hanya melakukan satu hal dalam satu waktu. Ketika lo terkena hurry sickness, lo cenderung akan menjadi multitasking, bahkan di saat hal tersebut nggak mendesak untuk dilakukan. Seperti contohnya, lo akan sibuk cari kegiatan yang bisa dilakukan ketika orderan makanan yang lo sedang pesan mungkin sekilas terlihat positif. Tapi bagi orang yang terkena hurry sickness, akan merasa nggak tenang dan nggak nyaman kalau hanya mengerjakan satu hal saja di satu waktu. Nggak suka penundaan. Hurry sickness akan membuat lo menjadi cemas ketika menunggu sesuatu. Contoh lainnya, lo akan merasa cemas dan frustasi dalam kemacetan, bahkan ketika lo nggak harus tiba di tempat tujuan pada waktu tertentu. Selalu merasa tertinggal. Lo selalu merasa nggak punya cukup waktu dalam sehari untuk menyelesaikan apa yang perlu dilakukan. Dan lo nggak peduli seberapa banyak hal yang sudah lo selesaikan. Akibatnya, lo selalu merasa seperti mengejar ketertinggalan setiap saat. Terobsesi pada tugas selanjutnya. Kepuasan lo karena menyelesaikan suatu tugas biasanya nggak akan lama, dan dengan cepat beralih menjadi obsesi dengan tugas selanjutnya. Padahal, melakukan berbagai hal dengan serba cepat ini nggak selalu membuat lo lebih produktif. Sebaliknya malah, akan membuat lo rentan terhadap kesalahan. Sekilas mungkin hal-hal tadi terlihat positif, memicu lo untuk selalu lebih baik. Tapi, semua yang berlebihan tidaklah baik. Apalagi sampai membuat kecemasan, kepanikan, ketidaktenangan, dan ketidaknyamanan.